Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam. Perkenalkan, nama saya Rafael Fernando Asmara dengan NIM Akhir 1003. Di kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil tugas saya, di mana saya diberikan tugas untuk membuat sebuah rangkaian SCR tiga fasa. Nah, langsung saja. Pertama-tama kita akan masuk pada dasar teori. Dasar teorinya sendiri di sini ada dasar sistem tiga fasa. Apa apa sih dasar dari sistem tiga fasa itu sendiri? Nah, untuk dasar dari sistem tiga fasa ini sendiri, sistem AC tiga fasa memiliki tegangan phase A, B, dan C dengan pergeseran sebanyak 120 derajat. Nah, pada setiap saat salah satu fasa berada pada tegangan paling positif dan satu lainnya berada pada tegangan paling negatif. Perubahan fasa tertinggi dan terendah terjadi setiap 60 derajat, sehingga aliran arus dan pemilihan SCR berubah secara periodik. Hal ini menjadi prinsip dasar kerja rectifier tiga fasa. Itu yang saya jelaskan tadi, di mana ada tiga prinsip dasar sistem kerja dari rectifier tiga fasa. Nah, berikutnya di sini ada prinsip dasar dari SCR sendiri. Apa sih SCR itu? SCR adalah Silicon Control Rectifier, yaitu adalah saklar semikonduktor terkendali aktif ketika mendapatkan sinyal gate. Nah, SCR tetap on selama arus berada di atas holding current dan off jika arus turun atau terjadi reverse bias. Dalam rangkaian 3 phase controller rectifier ini menggunakan 6 SCR, yaitu SCR jalur positif, yaitu menggunakan tiristor 1, 3, dan 5, dan SCR jalur negatif menggunakan tiristor 4, 6, dan 2. Nah, sudut penyulutan, yaitu alfa, menentukan kapan SCR mulai menghantarkan dan mengatur besar tegangan DC. Nah, untuk cara kerjanya sendiri seperti apa? Cara kerja pemicu SCR melalui pengendalian dari sudut itu sendiri. Nah, SCR tidak akan on hanya karena tegangan maju, perlu sinyal trigger gate. Rangkaian firing circuit memberikan pulsa penyulutan dengan sudut alfa. Nilai alfa menentukan berapa besar bagian gelombang sinus yang diteruskan ke beban. Nah, bila mana alfa kecil, VDC akan besar dan arus juga besar. Bila alfa besar, VDC akan kecil, arus menurun. Nah, alfa ini dapat diatur dari 0 derajat sampai 150 derajat, tergantung dari fungsi kontrolnya sendiri. Nah, setiap 60 derajat, sepasang SCR akan menjadi on. Pada setiap 60 derajat, satu SCR jalur atas dan satu jalur bawah akan bersamaan on. Pemilihan SCR ini adalah fase tertinggi itu jalur atas dan fase tertinggi itu di sisi bawah. Seperti itu. Nah, contoh penyulutannya sendiri itu seperti ini. Jadi untuk proses penyulutannya sendiri itu dari satu nanti turun ke enam, nah dari tiga turun ke dua, habis itu dari lima nanti turun ke empat. Jadi gini, satu turun ke enam, bentar, saya tulis dulu, saya kencingkan warna. Satu turun ke enam, terus setelah itu bisa dari tiga turun ke dua, ataupun dari empat ke lima, lima ke empat maksud saya, lima ke empat, ataupun dan seperti itu seterusnya sampai 360. Jadi mereka akan terus dan terus seperti itu. Inilah sebabnya disebut dengan 6 pulse rectifier. Karena setiap siklus terdapat 6 kali konduksi utama. Nah, seperti itu. Jadi ketika sepasang SCR aktif, arus akan mengalir. Jadi fase paling positif SCR atas, nanti SCR atas ini nanti langsung turun ke beban, langsung turun ke beban. Nah, dari beban SCR bawah langsung turun ke beban, langsung ke beban ke sini. Nah, dari fase paling negatif seperti itu. Nah, arah arus beban selalu sama sehingga menghasilkan tegangan DC. Jadi tegangan sinus kan seperti ini, ya kurang lebih seperti ini. Nah, tegangan DC itu sendiri akan seperti ini, kurang lebih seperti ini, ataupun bisa seperti ini. Gitu. Jadi seperti itu. Jadi karena perpindahannya ini kan setiap 60 derajat ya. Nah, karena perpindahannya 60 derajat ini, maka itu tidak akan terputus.
Jadi dia akan continue terus-menerus seperti itu. Nah, output tegangan DC dari 6 push DC output, beban menerima tegangan DC yang tersusun dari 6 puncak periode. Dari 6 puncak ini, beban menerima itu, terus bentuk gelombang disebut DC dengan triple yang rendah. Nah, itu sudut penyudutan itu menentukan nilai besar tegangan rata-rata. Ada beberapa nilai nanti yang kita akan bahas dan cari. Ada nilai VDC, terus habis itu ada nilai IDC dan juga ada nilai PDC. Gitu. Seperti itu. Nah, untuk perhitungannya, setelah ini saya akan jelaskan dan masuk kepada perhitungannya. Tapi sebelum itu, saya di sini akan sedikit membahas terkait rangkaian. Karena tadi sudah merupakan prinsip dasar dan bagaimana cara kerjanya. Saya akan menjelaskan sedikit tentang rangkaian di dalamnya ini ada apa aja yang kita perlukan. Seperti itu. Kita hapus semua dulu. Kita akan lihat yang kita perlukan pertama di sini ada sinusoidal. Nah ini three-phase sinusoidal voltage source. Setelah itu ada di sini probe ada volt probe, ada ampermeter probe. Dan terus ini ada thyristor, yaitu tadi SCR itu tadi, silicon semiconductor itu. Terus di sini ada thyristornya ada 6. Terus di sini apa? Ini getting block for switch seperti itu. Nah, terus habis ini di sini ada beban resistor dan ini ada Vout-nya di sini. Jadi untuk komponen di dalamnya itu sebenarnya tidak terlalu banyak, tetapi di sini lebih mengarah pada bagaimana cara kerja seluruh komponen itu menjadi satu kesatuan, mengubah gelombang sinusoidal tiga fasa menjadi gelombang DC seperti itu. Nah, berikutnya saya akan langsung masuk pada perhitungan pencarian VDC, IDC, dan juga PDC sendiri. Baik, kita akan masuk pada perhitungan dari VDC, IDC, dan PDC. VDC, IDC, dan PDC ini sendiri adalah output yang diberikan dari tegangan, arus, dan juga dari dayanya sendiri. Jadi untuk sudut 0 sampai 60 derajat itu kita menggunakan rumus VDC 3 akar 3 per Pi dikalikan Vm, cos, dan juga alpha. Seperti itu. Nah, untuk VM ini apa? Vmax nanti akan saya tunjukkan pada dalam rangkaian di mana saat saya mensimulasikannya nanti. Nah, untuk resistansi kita menggunakan 1000 ohm dan untuk VM-nya itu kita dapat 310. Seperti itu. Nah, ini untuk perhitungannya kita mendapatkan 512,7 volt untuk sudut 0, kita mendapatkan 260 mendapatkan 0,527 ampere dan juga untuk dayanya mendapatkan 262,9 watt. Ini sama semua untuk perhitungannya caranya sampai dengan sudut 60 derajat. Kita udah dapatkan semuanya. Nah, untuk sudut 90 derajat ini sedikit berbeda. Di sini kita akan menggunakan rumus 3 per 3, 3 akar 3 dikalikan Vm per Pi. Nah, terus begini ini dikalikan 1 plus cos 90 atau ini alfa dikalikan Pi per 3. Gitu. Nah, untuk hasilnya seperti ini yang di bawah ini mendapatkan 68,75 volt, mendapatkan 0,068 ampere, mendapatkan daya 4,64 watt. Gitu. Jadi ini untuk perhitungan dan caranya untuk mendapatkan output dari tiga output dari rangkaian SCR ini sendiri. Seperti itu. Selanjutnya saya akan mensimulasikan bagaimana proses SCR ini. Nah, baik ini cara saya akan mensimulasikannya sekarang. Baik, kita akan langsung simulasikan saja. Oke, kita langsung simulasikan. Kita akan incar dari, kita akan perlihatkan hasilnya dari V1, V2, V3. Ini pertama gelombang sinusoidalnya dan kita akan tambahkan juga V out-nya. Seperti ini, ada dua seperti ini. Untuk measurement-nya kita atur di 1, yang ini 1,001. Jadi kita akan dapatkan nilai, sebentar,
Jadi kita akan ini ubah dulu ya, terlalu banyak nolnya, jadi kita pakai ini aja. Nah, di sini kita akan melihat dengan jelas untuk hasilnya. Yang awalnya bentuk sinusoidal, akhirnya berbentuk DC. Yang awalnya ini bentuknya, ibarat kata ini kita mendapatkan sinyal AC, dan sekarang mendapatkan DC, menjadi DC. Nah, untuk Vmax-nya itu sendiri, Vmax-nya sendiri itu dapat diketahui dari, bentar, dari VP2. VP2 ini sendiri dengan mencari titik tingkat tertinggi. Nah, seperti ini. Nah, di sini kita dapatkan 310 untuk Vmax-nya. Jadi kayak gitu. Makanya dari itu saya menggunakan 310 untuk Vmax-nya sendiri. Jadi gitu. Jadi ini untuk proses hasilnya dan terbukti dari rangkaian ini berhasil untuk mengubah dari tegangan AC menjadi tegangan DC seperti itu. Jadi kesimpulannya di sini adalah seluruh komponen di sini bekerja bersama untuk menciptakan atau mengubah dari tegangan yang awalnya berbentuk AC menjadi DC melalui serangkaian proses yang melibatkan tiristor ini dan melibatkan juga dari sudut penyulutan. Jadi di sini untuk perpindahannya itu dipengaruhi oleh sudut dari penyulutan selama tiga fasa itu sendiri. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan dari rangkaian ini. Nah, bila mana saya ada salah kata ataupun salah dalam penjelasan, saya mohon maaf. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas waktunya. Saya Rapa Krisna pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.